sehingga mereka bisa menanam baik itu padi maupun peternakan, perkebunan, sehingga dalam hal ini bisa membantu dalam rangka untuk bagaimana pangan di masyarakat Kota Cilegon. Cuman sayangnya selama ini banyak lahan tidur yang tidak tergarap oleh masyarakat, barangkali itu tanggapan. Terima kasih. Masih ada waktu, mau ditambahkan? Dengan adanya keterbatasan lahan pertanian di Kota Cilegon, yaitu sekitar 1.600 hektar, yang notabene Cilegon adalah kota industri, yang dikuasai oleh industri adalah 66.000 hektar, maka dengan adanya lahan kosong itu, pemerintah harus memberikan leluasa kepada pihak pertanian. Dan bisa juga Tegalan itu menjadi agroponik untuk perkebunan yang bisa dipasarkan kepada mal-mal yang terdekat. Bagaimana perlindungan pemerintah kepada pertanian? Kalau pertaniannya ada tapi tidak difasilitasi oleh pemerintah, maka itu hampa belaka. Maka dengan ini... Baik, waktu Anda habis. Terima kasih Paslon nomor 3. Selanjutnya, tanggapan dari Paslon nomor 1. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Ya, baik. Jadi saya masih tetap berpendirian pada bahwa kita harus berorientasi kepada industri pertanian. Bukan hanya sekedar bertani lagi. Kita tidak ingin masyarakat petani dijadikan produk komoditas untuk hal-hal yang boleh tanda petik negatif. Kenapa? Program-program yang ada selama ini saya kira cuma hanya kamuflase saja. Kenapa? Hanya gugur kewajiban, seolah-olah program nomenklatur sudah dilaksanakan. Intinya di lapangan tidak ada itu stok pangan Cilegon bisa mencukupi pangan Cilegon. Nggak ada sampai sekarang. Mana datanya? Berapa ton? Berapa kebutuhan masyarakatnya? Kan nggak ada. Nah, oleh karena itu saya kira lebih baik dikelola secara profesional oleh sebuah perusahaan, badan usaha milik daerah, yang kemudian nanti menghasilkan stok pangan bagi kebutuhan masyarakat yang ada di daerah. Masyarakatnya ada berapa, ya tinggal BUMD nanti menggerakkan itu. Soal kemudian nanti BUMD itu mendapatkan keuntungan, itu kan positif. Itu akan memberikan dividen bagi pendapatan daerah. Jadi BUMD itu banyak, bisa usaha apa saja, termasuk usaha industri pertanian. Itu sudah saatnya untuk kita kembangkan. Barangkali silakan. Baik, terima kasih. Waktu masih berjalan, cukup? Ya, cukup. Baik, terima kasih Paslon nomor urut 1. Selanjutnya Paslon nomor urut 4. Untuk menanggapi jawaban dari Paslon nomor urut 1, waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Untuk BUMD sebetulnya kami setuju, namun kalau sudah ada dinasnya tidak perlu lagi BUMD-nya, tentunya seperti itu. Jadi ada beberapa poin penting untuk pertanian, memang yang paling pertama adalah bagaimana bisa mengumpulkan, karena kelompok-kelompok tani yang kami temui di lapangan ini agak sulit dalam hal mereka mendapatkan sumber daya dan teknologi yang tinggi saat ini. Jadi sangat dibutuhkan, yang pertama adalah bagaimana kita mengumpulkan mereka, terus kemudian kita juga harus mereka terlibat seperti apa ke depan, dan maunya seperti apa, dan banyak metode dan cara yang harus kita lakukan. Ya, ada beberapa item seperti di daerah-daerah lain gitu, yang memang lahannya sempit. Namun apa yang disampaikan tadi juga banyak lahan-lahan tidur yang di Kota Cilegon yang masih bisa kita garap sebetulnya untuk pertanian. Mungkin tambahan Pak Wakil. Pertanian adalah ketahanan negara. Kalau kita sepakat beberapa komoditas kita mandiri Cilegon, kita akan subsidi petani. Yang kedua, pertanian bukan persoalan lahan tapi teknologi. Belanda sempit lahannya, beberapa komoditas pengekspor terbesar. Jadi kita harus pakai teknologi tinggi. Kita juga bisa melakukan pertanian berbasis pekarangan dan halaman rumah. Ini sangat strategis belum kita lakukan. Tapi mesti kita contohkan dari seluruh aparatur. Dan sangat penting kita membeli, masyarakat Cilegon membeli produk petani kita sendiri. Ini harus ada komitmen yang kuat dan contoh. Waktu Anda habis. Terima kasih Paslon nomor urut 4. Silakan Paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Berarti nomor 4 sepakat dengan orientasi industri pertanian yang saya tangkap. Soal kemudian lahannya di Cilegon, di luar Cilegon, itu saya kira soal lain. Tapi yang jelas bahwa pertanian adalah merupakan benteng pertahanan pangan masyarakat. Dan selama ini saya katakan Cilegon belum punya parameter kemampuan daya tahan pangan. Parameternya apa? Kalau memang itu punya persawahan, berapa hektar sawahnya? Hasilnya berapa ton? Berapa kebutuhan masyarakat? Sampai sekarang kan belum ada. Maka kita harus berani mengambil terobosan untuk bagaimana kita membangun BUMN, untuk membangun industri pertanian dalam rangka menyiapkan stok ketahanan pangan bagi warga masyarakat Kota Cilegon. Saya kira itu. Baik, masih ada waktu? Mau ditambahkan? Cukup. Baik, terima kasih Paslon nomor urut 1. Berikutnya kita langsung membuka amplop pertanyaan panelis untuk Paslon nomor urut 2. Berikut adalah amplop pilihan panelis untuk Paslon nomor urut 2, yaitu amplop B. Di sini masih ada tertera tanda tangan dan juga masih tersegel. Baik, saya buka.
Mohon simak baik-baik pertanyaannya, paslon nomor urut 2. Limbah industri dan rumah tangga merupakan salah satu masalah utama di Kota Cilegon yang memerlukan perhatian pemangku kepentingan. Bila dikelola dengan baik, limbah juga berpotensi meningkatkan pendapatan. Pertanyaannya, apa kebijakan dan tindakan konkret yang akan dilakukan Ibu atau Bapak Paslon untuk mengatasi persoalan limbah ini dan mentransformasi masalah limbah menjadi potensi pendapatan bagi masyarakat? Oke. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Memang di kota industri Cilegon itu banyak sekali limbah, dan limbah ini tentunya kita akan mencoba untuk memilah limbah-limbah yang memang masih bisa kita pergunakan. Itulah yang akan kita pergunakan, diberdayakan pada masyarakat untuk menghasilkan pendapatan. Mulai misalnya dari limbah industri dan lain sebagainya. Tetapi kalau ada limbah-limbah yang memang sudah tidak bisa digunakan, ini kemudian akan kita lempar atau kan kita buang agar supaya tidak menimbulkan persoalan. Itu mungkin beberapa kebijakan-kebijakan, dan tentunya kita akan menggunakan regulasi terkait dengan limbah-limbah industri yang ada. Kalau limbah itu akan menyebabkan kemudian menjadi polusi pada Kota Cilegon, tentunya ini kita akan memberikan sanksi pada industri itu sendiri. Itu mungkin tambahan. Baik. Limbah di Cilegon, terutama limbah industri, tidak ada yang tidak punya nilai ekonomis. Hanya sekarang pemanfaatannya ini yang belum maksimal. Artinya bahwa limbah yang sekarang ada itu hanya dinikmati oleh sekelompok kecil saja. Masyarakat belum menikmati secara luas. Artinya saya inginkan nantinya ketika limbah ini diambil oleh pemerintah Cilegon, kemudian ini digunakan untuk diolah kembali menjadi satu hal yang punya nilai ekonomis oleh UMKM kita yang ada di Cilegon. Itu kira-kira. Terima kasih. Baik, waktu masih ada, mau ditambahkan? Oke, betul tadi yang disampaikan oleh pasangan saya bahwa limbah ini, kalau saya sepakat bahwa limbah ini kemudian akan diatur regulasinya agar supaya masyarakat ini bisa menikmati limbah yang mana yang akan bisa digunakan untuk pendapatan daerah. Tadi tidak hanya segelintir orang mendapatkan hasil daripada limbah itu sendiri. Baik, Itu saja. waktu masih berjalan Ibu, cukup? Oke, cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 3 menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Memang benar apa di Kota Cilegon dalam hal ini, karena padat industri dan limbah itu cukup besar. Justru dalam hal ini, kalau memang pemerintah dan masyarakat bisa sinergi dalam hal ini, untuk bagaimana memanfaatkan limbah baik industri maupun limbah yang lain, tentunya ini adalah salah satu bagaimana untuk menunjang kehidupan masyarakat Kota Cilegon. Yang notabene sekarang ini masyarakat Cilegon justru dengan padat industri malah pengangguran yang terbesar di Cilegon ini. Makanya kalau bisa digalakan untuk bagaimana UMKM tadi dengan peran pemerintah dan industri bisa sinergi, itu bisa menjadikan solusi untuk bagaimana masyarakat Cilegon yang tidak tertampung dengan industri, yang kurangnya petani tadi, sehingga mereka bisa hidup walaupun di daerah industri yang sebenarnya. Artinya memanfaatkan limbah-limbah yang ada di Kota Cilegon. Tentunya dalam hal ini bisa menjadikan suatu karya masyarakat Cilegon sehingga memiliki ekonomis yang lumayan besar terhadap masyarakat Kota Cilegon. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Ada tambahan? Masih ada waktu? Dengan adanya produk limbah-limbah dari industri besar Kota Cilegon, semua bermanfaat. Ada bermanfaatnya itu yaitu untuk hulu dan hilir. Hulunya memproduksi produksi besar-besaran oleh konsumen. Nah, hilirnya ini untuk masyarakat yang membutuhkan pekerjaan di Industri. sektor industri kecil, home industri, diantaranya paving block. Waktu Anda habis, terima kasih paslon nomor urut 3. Selanjutnya untuk tanggapan dari paslon nomor urut 2, waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya, limbah tadi betul apa yang dikatakan dari pasangan nomor 3, ada yang bermanfaat, tadi ada yang tidak bermanfaat. Yang bermanfaat ini bisa menjadi ladang pendapatan baik buat pemerintah dan juga masyarakat. Makanya kami mungkin di 02, saya punya 9 program sukses terkait dengan kalau limbah yang ada ini bisa menyerap tenaga kerja. Tentunya kita berharap ini nanti menjadi
ekonomi kreatif, limbah-limbah yang mungkin masih bisa kita gunakan sebagai bahan baku buat yang ada di rumah industri, home industry dan lain sebagainya, itu bisa kita gunakan. Makanya saya berharap nanti regulasi ini juga akan kita perketat sehingga limbah-limbah yang ada di kota industri sangat bermanfaat. Baik, masih ada waktu Ibu, mau ditambahkan? Cukup. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Selanjutnya untuk paslon nomor urut 4 akan menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktunya 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Oke, terima kasih. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup di pasal 1 perilaku daripada manusianya, kita melihat bahwa sebelum berdirinya industri tentunya ada AMDAL. Yang kami sayangkan memang di Cilegon ini masyarakat di situ adalah harusnya sebagai subjek pada saat untuk melakukan perizinannya. Tapi kondisi saat ini, Bu, mohon maaf, konteksnya masyarakat sebagian besar itu menjadi objek. Jadi banyaknya pengangguran, tadi betul apa yang dikatakan paslon nomor 2. Jadi ke depan menurut saya apa yang dilakukan tadi sih perlu diregulasi tadi itu secepat mungkin. Ya, dan paling terakhir adalah menurut saya masyarakat sekitar situ harus dapat merasakannya. Next. Limbah ini bernilai ekonomi, bahkan mungkin sangat besar dan bisa digunakan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, bahkan menciptakan lapangan kerja. Kalau akan diatur, akan kita kelola, akan kita regulasi, selama ini kenapa dibiarkan? Kenapa kita biarkan tanpa aturan regulasi yang itu bisa kita lakukan untuk mensejahterakan banyak orang? Ini yang sangat penting menurut saya. Oleh karena itu, bukan hanya ke depan, selama ini dibiarkan orang berebut, yang kuat yang dapat, yang kecil yang kalah dan nggak dapat. Ini harus kita perbaiki dan kita rubah. Baik, Terima kasih. waktu habis. Terima kasih paslon nomor urut 4.